tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Wa amarna bis sholati waz zakati wasyam, memerintahkan kami untuk salat, untuk zakat, untuk puasa dan seterusnya. Masya Allah, ini adalah dakwah yang sangat besar. Rahmah lil alamin, bukan hanya untuk keluarga, mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Sebagaimana ini telah dijelaskan juga oleh Al-Allamah Al-Harari di dalam tafsir beliau. Ini adalah rahmat yang sangat agung, yang sudah ada sebelum terbentuknya pemerintahan Islamiyah. Tidak ada yang mengingkari rahmat yang agung tadi di periode Mekah, kecuali orang yang buta atau orang yang rabun terhadap Samsur Risalah. Baik. Kemudian kita tahu bahwasanya perkataan yang datang dari Abdus Samad Al-Indonesi ini, As-Sumatri ini, hadahullah, adalah ucapan yang keji. Ucapan yang sangat buruk terhadap Nabi SAW. Akan tetapi kami tidak mengatakan bahwasanya orang yang mengucapkan ini adalah kafir, murtad. Karena masalah pengkafiran, ini dia punya syarat-syarat yang berat. Juga punya halangan-halangan yang kuat. Perkara semacam ini, yaitu mengkafirkan secara ta'yin, ini perlu kepada iqamatul hujjah. Boleh jadi orangnya itu punya syubhat-syubhat, punya takwil-takwil yang menjatuhkan dia ke dalam perkara yang berbahaya ini. Maka hukumnya itu kita kembalikan kepada para ulama. Tidak boleh para pelajar tergesa-gesa. Hukum itu dikembalikan kepada para ulama rabbaniyin, bukan kepada sikap lancang dan tergesa-gesanya para pelajar. Maka berikut ini adalah fatwa-fatwa dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang Allah Ta'ala mudahkan untuk saya kumpulkan. Akan saya bacakan satu persatu fatwa para ulama yang saya tanya. Fatwa yang pertama adalah fatwa Fadilatul Syaikhin al-Mufti Al-Allamah Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafidahullah, yang tinggal di Saudi. Saya menanyakan tentang kisah orang ini. Saya sebutkan tentang, saya ceritakan ucapan-ucapan orang ini dan juga ucapan sebagian orang yang tergesa-gesa mengkafirkan dia dan mewajibkan ana untuk mengkafirkan si Abdus Samad ini. Maka Syekhuna Yahya hafidahullah ta'ala mengatakan, al-kalamu qabih wa lam yadhhar li kufruh. Perkataan orang ini adalah buruk, yaitu perkataan Abdus Samad ini buruk, tetapi tidak nampak bagi saya kekufurannya. Selesai kalam beliau. Yang kedua adalah fatwa Fadilatul Syaikhin al-Mufti al-Allamah Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hizam al-Ba'dani hafidahullah ta'ala, yang tinggal di Yaman. Saya tanyakan tentang masalah tersebut. Beliau mengatakan hadal kalam batil. Perkataan ini adalah batil, yaitu perkataan Abdus Samad tadi. Hadal kalam batil. Ini adalah perkataan batil. Fan nabiyyu rahmatun mundu ba'asahullahu azza wa jal. Nabi adalah rahmat sejak Allah mengutus beliau azza wa jal. Allah azza wa jalla mengutus beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Hadal kalamu batil. Ucapan Abdus Samad tadi adalah batil. Wa hadza yu'tabaru dhalalan wa tahrifan lil adillah an zahiriha. Ini termasuk kesesatan dan penyelewengan dalil-dalil dari zahirnya. Fa innaha wadihah, karena dalil tadi sudah jelas. Annan nabiyya rahmatul lil alamin min haitsu ba'athahu Allah wa arsalah. Bahwasanya Nabi adalah rahmat bagi alam semesta sejak Allah Ta'ala mengutus dan mengirim beliau. Manakala saya bertanya kepada Syekhuna Muhammad bin Hizam tentang ucapan sebagian orang bahwasanya ini perkara yang jelas tentang kekufuran orang ini, yaitu kekufuran Abdus Samad, nggak perlu kita rujuk kepada para ulama, tidak perlu iqamatul hujjah. Maka Syekhuna hafidahullah mengatakan laisa bisahih. Itu tidak betul. Li'anna rajula qad yakunu indahu ta'wil wa jahal fi fahmil ayat. Karena orang tadi boleh jadi punya ta'wil, punya kebodohan di dalam memahami ayat tadi. Hadza la yasluh an yukaffara bimithli hadza faqat. Tidak layak untuk dia dikafirkan dengan ucapan yang semacam ini semata. Ini fatwa yang kedua. Yang ketiga, fatwa Fadilatul Syekhina Abi Amr Al-Hajuri, Abdul Karim bin Ahmad Al-Hajuri hafidahullah, yang tinggal di Sudan. Saya ceritakan kisah ini kepada beliau, kemudian beliau mengatakan hadza qaulun khatir. Ucapan Abdus Samad tadi adalah berbahaya. Lakin la tasta'jil bil hukmi alaihi bil kufr, la siyama ma'a jahlihi wa ta'awwulih. Tetapi jangan engkau tergesa-gesa menghukumi dia sebagai orang kafir, terutama karena dia itu disertai dengan kebodohan dia dan takwil dia. Selesai. Fatwa yang keempat, fatwa Fadilatul Syekhina Abi Abdullah Zaid bin Hasan Al-Busabi hafidahullah, yang tinggal di Malaysia. Saya ceritakan kejadian si Abdus Samad dan ucapan sebagian orang. Maka Syekhuna Al-Busabi mengatakan hadal qaul kufur.
ucapan ini adalah kekufuran. Li'annahu yattahimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun rahmatan lil alamin illa ba'dal husuli ala sultah wal imarah. Karena dia menuduh Nabi SAW itu tidak menjadi rahmah lil alamin kecuali setelah mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan. Faqad kana Nabi SAW fi da'watihi bi Makkah ya'muru bil marhamah wa bi silatir rahim wa bi husnil khuluq. Dulu Nabi SAW di Mekah, dakwah beliau memerintahkan untuk saling berkasih sayang, memerintahkan untuk silaturahim, memerintahkan untuk akhlak yang baik. Afalaisat hadhihi minar rahmati lil alamin? Apakah ini bukan termasuk rahmat bagi alam semesta? Wa ayat dalilu ala jawazi tafriqi baina kaunihi qabla al-husuli ala al-imarah lam yakun rahmatan lil alamin wa ba'da an hasala 'alaiha sara rahmatan lil alamin? Dan mana dalil tentang bolehnya memisahkan antara keadaan beliau sebelum mendapatkan kekuasaan adalah bukan rahmatan lil alamin dan setelah mendapatkan kekuasaan baru jadi rahmatan lil alamin? Kemudian beliau mengatakan wa ma'adzalika lam naqul bi kufrir rajul li'anna takfir lahu syurut wa dawabit wa mawani' fala budda min iqamatil hujjah. Sekalipun demikian kita tidak mengatakan kafirnya orang ini karena masalah pengkafiran itu perlu syarat-syarat, perlu ketentuan-ketentuan, ada halangan-halangan dan harus adanya iqamatul hujjah. Fa Yusuful Qardawi lahu aqwalun katsira min hadan nau. Yusuf Qardawi dia punya ucapan yang banyak tentang jenis macam ini. Faqala ba'dul ulama hadza kufr, hadhihi zandaqah. Maka sebagian ulama mengatakan ini adalah kekufuran, ini adalah kezindikan. Walakin lam nasma ahadan minhum sarrahu bi kufril Qardawi. Tetapi kami tidak mendengar satupun orang dari ulama yang terang-terangan mengkafirkan Al-Qardawi. Wa qad alimtu anna ba'dal ikhwah tasarra'u fi takfiril muayyan wa la yanbaghi lahum dzalik. Kata beliau, aku tahu sebagian saudara kita mereka tergesa-gesa dalam melakukan takfir muayyan, takfir pada orang secara ditentukan dan tidak layak mereka melakukan itu. Faqad yakunu al-qawlu kufran wadihan walakinnal qaila lahu syubuhat wa ta'wilat tamna'uhu min an yuhkama alaihi birriddah. Boleh jadi suatu perkataan itu adalah kekufuran yang jelas, tetapi orang yang mengucapkannya, dia punya syubhat-syubhat, punya takwil-takwil yang menghalangi dia untuk dihukumi sebagai orang yang murtad. Selesai penukilan. Kemudian fatwa yang kelima, fatwa fadilati Syekhina Abi Abdurrahman Abdurraqib bin Ali Al-Kaukabani hafizahullah yang tinggal di Malaysia. Saya ceritakan kejadian Abdus Somad ini dan kejadian sebagian ikhwah yang memaksa saya untuk mengkafirkan orang ini, yaitu mengharuskan saya mengkafirkan orang ini dan menyindir-nyindir bahwasanya kalau kita tidak bermudah-mudah, kalau kita terlalu takut mengkafirkan, nanti kita jatuh pada murji'ah dan sebagainya, dan semacam itu. Maka Syekh Abdul Raqib mengatakan tentang si Abdus Somad tadi, hada jahlun min hada rajul. Ini adalah kebodohan dari orang tadi. Huwa rajulun jahil. Orang ini adalah orang jahil. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Amr bin Abbasah. Nabi SAW didatangi oleh Amr bin Abbasah, kemudian menyebutkan hadis yang telah saya nukilkan di atas tadi itu. Kemudian apa? Sampai Rasulullah menyuruh Amr bin Abbasah untuk pulang agar tidak disakiti oleh orang-orang Makkah. Kemudian beliau mengatakan, afalaisat hadhihi minar rahmah lil alamin? Apakah ini bukan rahmat bagi alam semesta? Nasihat Rasulullah pada Amr bin Abbasah tadi. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika jaa ila Nabi SAW malakul jabal yu'aridu lahu an yaksifa bil jabali ahla Makkah wa Taif. Datang kepada Nabi SAW malaikat penjaga gunung, menawarkan pada beliau untuk menimpakan gunung kepada penduduk Mekah dan Taif. Faqala Nabi SAW, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan saya berharap Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka itu orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau mengatakan, afalaisa hadza minar rahmati lil alamin? Apakah ini bukan rahmah lil alamin? Ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syamsir risalah fa syamalatil insa wal jin. Rasulullah SAW datang membawa syamsur risalah, matahari risalah, dan risalah tadi mencakup manusia dan jin. Fasara man qabilaha fi aqidatin sahihah wa dinin sahih. Maka jadilah orang yang mau menerima syamsur risalah tadi, dia berada dalam akidah yang benar dan agama yang benar. Afalaisa hadza minar rahmati lil alamin? Apakah ini bukan rahmah lil alamin? Wa man salafa hadha rajul fi tafriqi baina kaunihi qabla husulihi ala
alal imarah lam yakun rahmatan lil alamin wa amma ba'da dzalika shara rahmatan lil alamin. Siapa yang mendahului orang ini untuk memisahkan keadaan Nabi sebelum beliau mendapatkan kekuasaan, beliau bukan rahmatan lil alamin, adapun setelah itu baru jadi rahmatan lil alamin, farajulu jahil wa kalamuhu khatir. Orang ini bodoh dan ucapannya itu berbahaya. Wala yajuzu lana an natasarra'a fit takfir. Tidak boleh kita tergesa-gesa mengkafirkan orang. Fa innal qaila qad yakunu indahu syubhatun wa ta'wil. Karena seseorang yang mengucapkan itu tadi boleh jadi dia punya syubhat dan takwil. Falau ji'tahu faradatta alaihi dzakal qaul laqala ana aqsudu kada wa kada. Seandainya engkau datangi orang tadi lalu engkau membantah ucapan dia tadi, niscaya dia mengatakan, oh maksud saya begini, begini. Hadhihi ta'wilat tamna'uhu minat takfir. Takwil-takwil semacam tadi itu menghalangi dia untuk dikafirkan. Wa ba'dul ikhwah kama ta'lam indahum tasarru'un fit takfir. Kata Syekhuna Hafidahullah, sebagian ikhwah, sebagaimana kamu sendiri tahu, mereka tergesa-gesa, sebagian dari mereka itu untuk mengkafirkan. Wa hadha la yasluh, dan ini enggak layak. Yajibu alaihim an yarji'u ila anfusihim wa yata'allamu aktsar. Mereka harus merujuk diri mereka sendiri dan lebih banyak belajar. Fa hal yajuzu lana tahdhir min abdis samad dat? Na'am. Apakah boleh kami memperingatkan manusia dari Abdus Samad tadi? Tentu. Hadza la syakka fi, enggak ada keraguan itu. Anna hadza rajul jahil la yasluhu ay yakuna da'iyan ila Allah. Orang ini jahil, dia tidak layak untuk menjadi dai di jalan Allah. Wala yasluhu ay yu'khadha anhul ilm. Tidak layak untuk diambil darinya ilmu. Wa yakfi bima dzakarta annahu min du'ati hizbut tahrir. Cukup dengan apa yang engkau sebutkan bahwasanya dia termasuk dai Hizbut Tahrir. Antuhadziran nasa min, yaitu engkau peringatkan manusia dari dia. Amma antukafirah fala, adapun engkau mengkafirkan dia, maka jangan. Wal ikhwah illam yaqbalu kalamakal an fa insyaallah sayaqbaluna kalamaka ghadan. Para ikhwah, kalau mereka tidak mau menerima ucapanmu sekarang, insyaallah mereka akan menerima ucapanmu besok. Selesai penukilan dari fatwa Syekhuna Abdul Raqib Al-Kaukabani hafizahullah ta'ala, dan masih ada belasan fatwa para ulama tentang masalah ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu pada pertemuan yang kedua dan terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.